masih normal. Tidak perlu dilakukan pergantian ya, cukup cabut kabel warna kuning ya, cukup dicabut kabel warna kuning, lalu warna kuning ini kita jumper ke warna coklat ya. Tarik kesimpulan, jalur dia sama ya, Yamaha Mio J dengan Supra sama. Kalau yang GT ya, nah dia sama nih jalurnya, kuning ini lampu, terus hijau ini masa ya. Jadi kalau yang membedakan antara Honda dengan Yamaha, masa itu kalau Honda dia masanya hijau, kalau Yamaha ACDC ya. Nah kelihatan ya, nah ini jauh dekat ya. Ternyata juga kita ganti menggunakan LED ya, agar tidak terjadi tekor akel. Terus Jupiter Jet atau MX lama ya, MX All yang 135, nah kita bisa lihat dari soketnya warna hijau. Kalau soketnya warna hijau, nah berarti dia jalurnya sama, itu aja. Nah ini contoh ya, ini posisi seperti ini kiproknya. Nah kita tinggal balik seperti ini, tanpa kalau mau nggak mau berubah kabel ya, kalau tinggal colok seperti itu. Nah kecuali kayak jadi penampakannya seperti ini ya, di sini sudah jadi kenceng. Sekarang kita kasih baut 10 di bawah tuh, pas tuh ya. Oke, buat teman-teman, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita mengaplikasikan kiprok Yamaha Mio atau kiprok Jupiter ya, kiprok motor lawas ya, motor karbu, kita aplikasikan di Yamaha Mio J ya, motor injek, yang jelas-jelas kiproknya beda jalur ya, dia beda cara kerjanya. Nah jadi yang perlu diperhatikan, satu, kalau kita mau menggunakan kiprok Yamaha Mio karbu atau Supra sama ya. Nah di sini sudah kita pasang ya, jadi contohnya seperti ini ya. Nah cuma yang harus diperhatikan, kelistrikan dari lampunya ini harus dari aki ya. Jadi kelistrikan lampunya ini harus dari aki ya, harus dibikin DC. Kalau nggak dibikin DC nggak bisa, si aki ini nggak akan bisa ngisi walaupun kiproknya asli ya. Nah jadi buat teman-teman yang mengalami kiprok Mio J nya nah, seperti ini ya, kiprok Mio J nya yang bawaan motor, dia sudah rusak atau sudah putus ya, sudah tidak mengisi, mau melakukan pergantian bisa menggunakan kiprok. Nah di sini saya menggunakan kiprok Vario ya, Vario karbu dengan kode KPB. Nah seperti ini dengan kode KPB ya. Nah jadi kalau kita menggunakan kiprok Vario karbu, dia harus ada yang dirubah jalurnya, karena jalur kiprok Mio J di sini berbeda ya. Nah persamaan jalur kiprok Mio J itu sama dengan Honda Supra X100, Supra X Series ya, atau Supra Pit, dia samanya. Nah jadi yang perlu diperhatikan, kalau kita mau menggunakan kiprok Vario karbu atau kiprok Supra ya, itu kelistrikan lampunya harus dari aki atau dibikin full DC ya, kelistrikan lampunya. Nah seperti ini ya, jadi lampu depan ini harus LED ya, wajib. Lampu depan ini, lampu utama ini harus LED wajib. Lalu untuk lampu senjanya juga harus LED nih, lampu senjanya. Terus sama bohlam stopnya juga harus LED. Nah ini sudah kita bikin kelistrikan lampunya, sudah kita bikin DC ya. Nah jadi contohnya seperti ini. Nah kita kontakin, dia langsung hidup ya, karena di sini kita belum bikin saklar ya, saklar on off buat pemutus lampu. Nah ini kita sudah memakai bohlam LED ya. Nah ini kita memakai bohlam LED merek Osram yang ACDC ya. Nah kelihatan ya. Nah ini jauh dekat ya. Nah ini lampu belakang juga kita menggunakan lampu LED ya, lampu LED bohlam stopnya. Terus untuk lampu kilometernya juga kita ganti menggunakan LED ya, agar tidak terjadi tekor aki. Nah ini lampu senjanya belum kita pasang ya, karena lampu LED-nya kok habis. Nah, jadi lampu bohlamnya kita copot. Nah terus untuk lampu sen juga dia nggak ikut ya, kelihatan ya, lampu utamanya dia nggak ngikut sen. Nah di sini bisa dilihat lampu utamanya nggak ngikut sen ya, lampu utamanya tetap manteng ya. Nah di sini kita akan terjemahkan skemanya ya. Nah oke, kita lanjut. Di sini kita kasih patokan ya, kita kasih patokan warnanya.
Nah, ini kiprok atau regulator kepunyaan Mioje ya. Kepunyaan Mioje, dia punya soket warna hitam. Nah, kebanyakan Yamaha itu kan biasanya warna hijau ya kalau untuk motor lawas ya. Nah, sekarang Mioje dia warna hitam. Dia punya soketnya ya. Dia punya soketnya warnanya warna hitam. Sama dengan kepunyaan Supra ya, Honda Supra series Grand ya, terus sama Supra Pit. Nah, bisa kita lihat warnanya hitam. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan jalur dia sama ya, Yamaha Mioje dengan Supra sama. Kalau yang dia punya soketnya warna hijau. Nah, ini kan kepunyaan Vario ya, dengan kode KPB Vario, Beat Karbu, terus Mio Karbu ya 5TL, terus Jupiter Jet atau MX lama ya, MX All yang 135. Nah, kita bisa lihat dari soketnya warna hijau. Kalau soketnya warna hijau, nah berarti dia jalurnya sama, itu aja. Sekarang kita lihat skemanya. Nah, ini skemanya, kelihatan nggak nih? Nggak terlalu terang ya. Nah, ini skemanya ya. Skemanya seperti ini ya, penampakannya dari depan dia seperti ini. Nah, penampakan seperti ini ya dia dari depan nih. Nah, jadi ini kepunyaan jalurnya ya, jalurnya. Ini kita bisa lihat. Nah, di sini Honda ya, Honda Supra X100, Supra Pit, Mio J sama Mio GT ya. Nah, dia sama nih jalurnya. Kuning ini lampu, terus hijau ini masa ya. Jadi kalau yang membedakan antara Honda dengan Yamaha, masa itu kalau Honda dia masanya hijau, kalau Yamaha dia masanya hitam. Nah, di sini nih dia masanya hitam. Nah, jadi Honda itu kita perhatikan dia punya soket ya, Nah, itu skemanya skema Honda ya, dia punya soket warna hitam skema Honda sama Mio J. Di sini kita, nah ya, Supra Pit, Mio J, Mio GT ya. Nah, dia sama nih, dia sama. Satu kuning nih lampu, ini merah aki ya, ini merah aki, jalur 12 volt outputnya ya. Nah, yang putih masuknya ya, inputnya dari spool. Dan yang hijau masa. Nah, lalu yang ini Yamaha ya, Yamaha Mio Jupiter MX ya. Nah, dia sama skemanya dengan Vario Karbu, Beat Karbu, karena dia punya warna soketnya ya, warna soketnya hijau. Dia untuk inputnya putih ya, inputnya putih, lalu keluar ke aki outputnya ini warna merah ya, warna merah. Lalu ini warna hitam masa, kedua nih warna hitam masa, lalu ini kuning lampu. Nah, jadi kalau teman-teman mau merubah, di sini mau merubah Mioje-nya, kelistrikan lampunya dibikin dari aki atau dibikin DC. Kalau memang si kiproknya ini masih bawaan, masih pakai Mioje, si kiproknya ini masih normal ya, tidak perlu dilakukan pergantian ya, cukup cabut kabel warna kuning ya, cukup dicabut kabel warna kuning, lalu warna kuning ini kita jumper ke warna coklat ya, ke kontak. Nah, di sini kita sobek ya, isolasinya. Nah, di sini ada kabel warna coklat. Nah, jadi kalau masih menggunakan kiprok Yamaha Mioje, cukup cabut kabel kuningnya aja dari soket kiprok ya, lalu di jumper ke
kabel warna coklat ya, itu kabel kontak ya. Jadi pada saat dikontakin dia baru hidup. Nah, kalau untuk yang kiprok Mio J-nya sudah rusak atau sudah tidak normal, dia sudah tidak mengisi, teman-teman ganti menggunakan kiprok Supra ya, kiprok Supra. Jadi tidak perlu merubah arus ya, tidak perlu merubah kabel, tinggal colok aja. Kalau mau menggunakan punya Supra ya, kepunyaan Honda ya, kalau saran saya sih pakainya kepunyaan Honda aja, kepunyaan Supra. Jadi tinggal colok aja, jadi nggak ribet ya, tinggal PNP dia. Nah, cukup cabut kabel warna kuning dari soket kiprok, cukup kabel warna kuning sama seperti tadi, tinggal di jumper ke kabel coklat ya, kabel kontak ya sini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau punyanya kiprok Yamaha Mio atau Beat Karbu, nah itu dia harus merubah jalur, ya. Nah, jadi kalau yang warna soketnya hijau, nah itu dia harus merubah jalur. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, dia kan skemanya seperti ini ya. Tuh, jadi ke satu input ya, ini satu input putih lalu merah, keluar ya outputnya 12 volt. Nah, lalu masa di sini. Nah, di sini kan kuning nih, ini kuning kita cabut kuning. Nah, kita tempelin ke kabel kontak warna coklat. Udah seperti itu aja. Nah, karena dia kiproknya ini pendek, jangan lupa untuk memasang kabel masanya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kabel masanya kita tempelin seperti ini. Kalau kabel masanya kita tidak tempelin seperti ini, maka si kiprok ini tidak bekerja dia ya, si motor ini tidak hidup ya. Nah, ini kan kabel masa tunggal ya, jadi kabel masanya ini harus ditempelin dulu, kita ganjel dulu ya, karena di sini kan dia ada plat nih, ada plat. Jadi kita kasih murnya dulu, mur 12, baru baut ya, baut sama kabel masanya. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, barangkali teman-teman mau di screenshot ya. Nah, nih kalau mau di screenshot, nah ini saya agak lamain ya durasinya tuh kalau mau di screenshot. Oke, jadi seperti itu aja ya buat teman-teman. Jadi untuk kita bisa menggunakan kiprok kepunyaan Vario Karbu, Beat ya, atau Mio. Jadi si lampunya ini, kelistrikan bagian lampunya ini harus dari aki, tidak bisa dari sepul ya. Jadi mungkin kalau yang saya lihat kan kabel kuning ini di jumper ke kabel putih ya, kabel kuning ini di jumper ke kabel putih. Memang untuk lampu menyala dia, untuk lampu menyala, tapi untuk pengisian ke aki itu jadi kecil ya, jadi aki ini tidak akan mengisi. Jadi ya alhasil jadi tekor dia. Saya berani jamin ya, si aki ini nggak bakal ngisi, karena saya sudah mengalami duluan ya, jadi saya sudah mengaplikasikan cara ini di beberapa motor ya. X-Red udah saya aplikasikan seperti ini, X-Red, bahkan belum pakai saklar ya, saklar on off lampu. Nah, untuk saklar on off lampunya, kalau untuk Yamaha Mio J, teman-teman bisa menggunakan Yamaha Mio Karbu ya. Jadi di sini ada saklar lampu ya, yang pertama senja, yang kedua lampu utama. Nah, nanti itu di jalur kabel kuning bagian atas ya, tapi bukan yang paling atas ya, nih kabel kuning. Nah, di sini kan ke lampu tuh kabel kuning ya, nanti adanya di bawah sini nih. Nah, teman-teman bisa cari aja di situ. Nah, nanti kalau ini dia mau diganti menggunakan Mio Karbu, nanti saya akan bikin videonya.
Jadi yang perlu diperhatikan ya, dan yang perlu dicatat tiga. Yang pertama, kiproknya itu harus wajib asli ya kalau mau menggunakan kiprok ini. Dan bahkan kalau teman-teman tetap mau menggunakan kiprok Mio J, tetap harus asli ya, wajib. Untuk Yamaha Mio J yang sudah injek itu wajib kiprok ini asli, karena kalau nggak asli bahaya di ecu. Satu, itu kiprok harus asli. Kedua, kelistrikan lampunya harus dibikin DC ya, harus dari aki. Ketiga, akinya ini sehat, normal ya. Untuk lampunya harus LED ya, wajib. Lampu utama wajib LED, lampu senja wajib LED, terus lampu stop belakang juga wajib LED. Kalau lampu stop belakang nggak diganti LED, itu aki bisa tekor. Oke, jadi seperti itu aja. Nah, ini sudah kita rapikan ya, sudah kita isolasi lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin menggunakan kiprok Vario ya, Vario Karbu atau Mio Karbu Jupiter yang soketnya warna warna soketnya hijau, yang warna soketnya hijau. Kalau teman-teman nggak mau ngerubah jalur kabel, ini tinggal dibalik aja. Kalau nggak mau ngerubah jalur kabel ya, tinggal dibalik aja. Jadi nanti cuma dia tidak bisa ngunci ya, jadi pin kunciannya nih kita potong nih, yang di soket kabelnya pin kunciannya kita potong. Jadi kiproknya posisinya seperti ini ya, kita balik ya. Jadi nah, ini contoh ya, ini posisinya seperti ini kiproknya. Nah, kita tinggal balik seperti ini, tanpa, kalau nggak mau ngerubah kabel ya, kalau tinggal colok seperti itu. Nah, kecuali yang warnanya hitam, ya, kalau mau pakai punya Honda Supra X ya, punya Honda Supra X atau Supra Fit yang soketnya warna hitam ya, tinggal colok aja. Lalu untuk kabel kuningnya di sini kita cabut ya, kabel kuning kita cabut, kita sambungin ke kabel coklat ya, kabel kontak. Udah gitu aja. Nah, di sini kita akan rapikan, kita isolasi lagi. Oke, buat teman-teman, jadi untuk naruh kiproknya di sini kan ada bekas tahanan kabel ya, tahanan kabel nih di atas bautnya ada lubangnya. Nah, di atas baut tuh ada lubangnya ya, kita bisa kasih baut. Nah, jadi tidak perlu digantung menggunakan tali ya atau kawat. Nah, ini kita kasih baut 10 ya, baut 10. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan masa nih di atas, jangan nyampe ya, tuh apa terlalu maksa. Nah, sini kita kasih mur. Udah nggak muat lagi openingnya. Nah, kalau kita balik, oke, jadi penampakannya seperti ini ya. Di sini sudah jadi tuh, kenceng. Sekarang kita kasih baut 10 di bawah tuh, pas ya. Oke, jadi seperti itu aja buat teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.